Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Eris. Di video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita manhwa yang berjudul The Ultimate of All Age. Tapi sebelum masuk ke videonya, silahkan kalian tekan tombol subscribe dan like, jika kalian belum menekan tombol subscribe dan like. Dan juga jika kalian ingin berdonasi, silahkan kalian klik link Saweria yang berada di deskripsi. Oke, kalau begitu mari kita mulai videonya. Audio Jungle. Di video sebelumnya menceritakan tentang Lee Yun Xiao yang mencoba untuk menggunakan teknik tiran body, dengan tujuan untuk melatih tubuhnya. Teknik tiran body ini tidak pernah dipakai Gu Fei yang di masa lalunya. Jadi saat Gu Fei yang berinkarnasi dan masuk ke dalam tubuh Lee Yun Xiao, dan mencoba mempraktekkan teknik tempering tubuh terkuat ini, sangat susah payah untuk terus mencoba. Di video kali ini cerita diawali dengan Lee Yun Xiao yang sedang berjuang terus-terusan melatih tubuhnya. Saat melatih tubuhnya, Lee Yun Xiao langsung menggunakan tiran body tempering teknik bentuk ke-1 yang bernama Moonlight. Saat menggunakan tekniknya, Lee Yun Xiao langsung terhempas ke belakang. Setelahnya Lee Yun Xiao beristirahat, dan di esok harinya Lee Yun Xiao berangkat menuju tempat latihan gravitasi Akademi Jialan. Sesampainya di tempat latihan gravitasi Akademi Jialan, Lee Yun Xiao melihat-lihat sekitar, dan melihat begitu banyak murid-murid yang ingin berlatih di sana. Saat Lee Yun Xiao menuju ruang transportasi 10 kali gravitasi, ada dua orang menatap ke arah Lee Yun Xiao. Tapi saat Lee Yun Xiao membalas tatapannya, murid itu langsung panik dan menoleh ke arah lain. Setelahnya, Lee Yun Xiao langsung memasuki ruang transportasi 10 kali gravitasi, dan Lee Yun Xiao pun diteleportasikan ke ruang 10 kali gravitasi. Saat sampai di ruang 10 kali gravitasi, semua ruangan penuh, dan banyak murid yang menunggu. Jadinya Lee Yun Xiao menunggu beberapa saat, hingga murid yang berada di ruangan nomor 13 pun keluar, dan saat Lee Yun Xiao ingin masuk ke dalam ruangan itu, tiba-tiba ada seorang murid yang bernama Yu He Zeng menghampiri Lee Yun Xiao. "Aku Yu He Zeng, puncak marsial disipel dengan 7 cakra, apa kau baru kemari? Bolehkah aku memiliki ruangan ini?" ucap Yu He Zeng. "Membiarkanmu memilikinya? Sialan, minggir saja kau," jawab Lee Yun Xiao. "Apa kau bilang, jangan membuatku malu hari ini, dan jika ada yang muncul untuk mengganggumu di akademi nanti, gunakan saja namaku," ucap Yu He Zeng. "Gunakan jidatmu," jawab Lee Yun Xiao. Yu He Zeng yang mendengar jawaban Lee Yun Xiao langsung marah, dan mengeluarkan 7 cakra miliknya. "Hahaha, kau punya nyali ternyata, sekeping sampah tanpa fluktuasi energi berani bicara seperti itu padaku. Hari ini aku akan mengajarimu beberapa aturan yang harus dipatuhi murid baru," ucap Yu He Zeng sambil tertawa jahat. Keributan yang dilakukan oleh Yu He Zeng dan Lee Yun Xiao menarik perhatian murid-murid di sana. "Bocah, suasana hatiku sedang bagus. Hari ini daripada membunuhmu aku hanya akan mematahkan tulang igamu," ucap Yu He Zeng. Lalu Yu He Zeng memperagakan teknik Concealing Tiger Fish miliknya. "Concealing Tiger Fish ya, bentukmu cukup bagus. Tapi saat menggunakan teknik Concealing Tiger Fish kau tidak hanya harus bergaya harimau si raja hutan yang mengesankan, tapi kau juga perlu kesempatan yang bagus untuk menyerang. Bentukmu kuat tapi kekurangan spirit," ucap Lee Yun Xiao sambil berjalan masuk menuju ruangan. Yu He Zeng yang mendengar perkataan Lee Yun Xiao merasa geram dan kesal. "Berhenti berpura-pura pintar, aku takkan menunjukkan ampun, matilah," ucap Yu He Zeng. Saat Yu He Zeng ingin menyerang, Lee Yun Xiao langsung memperagakan sebuah teknik dan membuat penglihatan Yu He Zeng seperti melihat naga berwarna biru di belakang Lee Yun Xiao. Yu He Zeng yang melihat seekor naga di belakang Lee Yun Xiao, langsung panik dan terkejut sekaligus takut. "Apa yang terjadi? Bukankah tekananku sudah sepenuhnya mengunci dan menekannya? Kenapa aku merasa kalau aku dalam bahaya? Perasaan berlebihan ini apa dia menunggu untuk bertindak? Tapi bagaimanapun aku masih murid bela diri level puncak, aku bisa menghancurkannya hanya dengan kekuatanku," ucap Yu He Zeng dalam hatinya. Saat serangan Yu He Zeng hampir mengenai Lee Yun Xiao, Lee Yun Xiao langsung menarik tangan Yu He Zeng, dan melemparnya. Yu He Zeng yang dilempar oleh Lee Yun Xiao hanya bisa merasa malu dan menahan rasa sakit. Dan untuk murid-murid yang melihat pertengkaran antara Lee Yun Xiao dan Yu He Zeng, mereka hanya bisa terkejut saja. Apa dia master tersembunyi?
Ini terlalu aneh, pria itu bahkan tidak punya fluktuasi energi tujuan apapun tapi bisa melempar Yu He Zeng dengan mudah. Ucap murid-murid yang menonton, pertengkaran antara Li Yun Xiao dan Yu He Zeng, bocah ini jelas tidak punya energi Yuan, dan juga gerakannya aneh. Dia tidak punya cukup kekuatan, kenapa aku bisa dilempar dengan mudah olehnya? Ataukah aku sudah? Ucap Yu He Zeng dalam hatinya. Yu He Zeng belum menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba ada seorang wanita berbicara, "Senior Yu, lupakanlah," ucap Luolan Duo. Yu He Zeng yang mendengar suara Luolan Duo langsung menoleh ke arah Luolan Duo dan berkata, "Beri aku 5 menit lagi, aku akan membuat cacat bocah ini, dan aku akan mendapatkan ruangan latihan ini untukmu," ucap Yu He Zeng. "Biarkan saja, bagaimanapun dia mendapatkan ruangan itu duluan," jawab Luolan Duo. "Li Yun Xiao, aku tidak berpikir kalau kau akan mulai melatih teknikmu saat kau tidak bisa menguatkan dirimu sendiri. Gerakan itu cukup bagus, tapi sebuah teknik tanpa kekuatan pada akhirnya hanyalah hiasan dan tidak cocok untuk digunakan," ucap Luolan Duo dengan tegas. "Kau tidak salah, mau sebagus apapun tekniknya jika tidak ada kekuatan, maka teknik hanyalah hiasan," jawab Li Yun Xiao. "Kau takkan pernah bisa mengalahkanku. Jarak antara kekuatan kita hanya akan meningkat," ucap Luolan Duo. Yu He Zeng yang melihat Luolan Duo dan Li Yun Xiao bisa berbicara satu sama lain seperti saling mengenal membuatnya kepada Luolan Duo. "Luolan Duo, apa kau tahu siapa dia?" tanya Yu He Zeng kepada Luolan Duo. Tapi Luolan Duo tidak menjawab pertanyaan Yu He Zeng, dan terus berbicara dengan Yu He Zeng, hingga akhirnya ada perkataan yang keluar dari mulut Luolan Duo membuat Yu He Zeng tahu siapa itu Li Yun Xiao. "Kau kan tuan muda keluarga Li, bahkan jika kau tidak bisa berlatih kau masih punya masa depan cerah, tapi kenapa kau harus membuat dirimu melalui hal ini?" ucap Luolan Duo. Yu He Zeng yang mendengar perkataan Luolan Duo yang menyebutkan nama tuan muda keluarga Li, yang akhirnya membuat Yu He Zeng tahu siapa itu Li Yun Xiao. Karena tahu siapa itu Li Yun Xiao, Yu He Zeng malah mengata-ngatai Li Yun Xiao. "Ha, tuan muda keluarga Li, jadi dia tuan muda sampah yang terkenal itu," ucap Yu He Zeng. Ucapan yang keluar dari mulut Yu He Zeng itu sangat keras, dan terdengar oleh murid-murid di sekitar yang menonton, dan akhirnya murid-murid itu pun ikut mencemooh Li Yun Xiao. "Jadi bocah ini adalah sampah manusia yang terkenal. Pantas saja aku tidak bisa merasakan energi Yuan apapun darinya. Kudengar kalau tubuh tuan muda keluarga Li tidak cocok untuk latihan. Bahkan alkemis terbaik dari Guild Alkemis tidak bisa menolongnya. Aku dengar kalau sampah ini mengejar Luolan Duo tanpa henti, dan hanya menyerah setelah dipukuli. Jadi kenapa jika statusnya lebih tinggi, kalau tanpa kekuatan berarti dia sampah? Luolan Duo terkenal karena kecantikannya, tentu saja dia tidak akan menyukainya, karena Li Yun Xiao itu hanyalah sampah." Perkataan-perkataan itu terus keluar dari mulut murid-murid yang berada di sekitar, dan tentunya perkataan murid-murid itu terdengar oleh Li Yun Xiao. Li Yun Xiao alias Gu Feiyang yang berada di dalam tubuh Li Yun Xiao yang mendengar ucapan salah satu murid yang berkata bahwa Li Yun Xiao terus mengejar Luolan Duo tanpa henti. Li Yun Xiao alias Gu Feiyang berkata dalam hatinya, "Sebelum jiwaku bangkit tubuh ini mengejar wanita itu," ucap Gu Feiyang dalam hatinya. Dan tiba-tiba ingatan milik Li Yun Xiao itu sekilas terlihat benak Gu Feiyang. "Suamiku haruslah seorang pahlawan tanpa rasa takut, dan orang yang akan menjadi arcane soldier di negara ini. Meski kau punya status kau masih tetap sampah, dan jika suatu hari kau bisa mengalahkanku, maka aku akan mempertimbangkannya," ucap Wulan Duo yang berada di ingatannya itu. Setelah melihat ingatan yang terlintas itu, Li Yun Xiao alias Gu Feiyang langsung berpikir, "Ya, aku ingat sekarang. Mereka tidak tahu kalau sekarang Li Yun Xiao sudah tidak ada, dan yang berada dalam tubuh ini bukanlah Li Yun Xiao melainkan aku Gu Feiyang yang berada di dalam tubuh ini. Hahaha, sampah sepertimu ingin mengejar Luolan Duo, sia-sia sekali," ucap Yu He Zeng dengan ekspresi mengejek. "Perkataanmu salah, aku takkan melawanmu bahkan jika aku bukan sampah. Jika tidak ada hal lainnya aku akan berlatih," ucap Li Yun Xiao sambil berjalan masuk ke dalam ruangan.